desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang menjaga keseimbangan antara berbagi dan menarik, ya. Menjaga keseimbangan antara berbagi dan menarik. Jadi ini sih sebagai gambaran awal, kita itu kalau hidup itu kan perlu menjaga keseimbangan antara menarik napas dan membuang napas, ya. Jadi kalau Anda cuma narik terus, ya nggak hidup. Anda cuma ngeluarin napas terus juga nggak hidup. Jadi hidup itu memang kesinambungan, keseimbangan antara menarik dan mengeluarkan. Nah, dalam kasus ini sebetulnya saya ingin bermula dari satu fenomena yang menarik yang kayaknya Anda juga pasti lihat, yaitu kenapa kadang ada orang-orang baik, ya, orang-orang yang baik itu kok bermasalah keuangannya, bermasalah finansialnya, bermasalah tidak maju bisnisnya, tidak maju dagangnya, usaha yang dia lakukan gitu. Nah, jadi gini, memang ada paradoks di sini, di mana kita mulai dulu dari paradoks yang sebelah kiri dulu, ya, yang kiri dulu, lalu kita bahas kutub berseberangan. Kita akan menjumpai orang yang terlalu matre, terlalu mata duitan, terlalu ingin mengeksploitasi orang lain duitnya saja. Ini saya berteman dengan orang ini cuan enggak nih? Orang ini bisa diambil duitnya enggak nih? Bisa dijualin apa orang ini? Nah, ini adalah kutub di sebelah sini. Dia memandang orang hanya sebagai apakah dia bisa menghasilkan uang kepada saya. Nah, orang seperti ini kalau misalkan dia bersosial media, dia akan jarang berbagi manfaat dan lebih sering ngiklan. Ngiklan terus, ya. Nah, di sini orang seperti ini juga akhirnya akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kok gue merasa dimanfaatin sama orang ini? Kita merasa hanya sebagai objek, bukan sesuatu yang dianggap lebih mulia dari sekedar uang. Kita hanya dianggap sebagai satu, apa ya? Ya kayak kita kayak dieksploitasi, kayak hutan ditebangin pohonnya. Hanya seperti itu. Ya, rasanya tidak nyaman tentunya. Nah, kutub yang sebaliknya itu adalah kebalik. Orang ini sama sekali tidak ada hasrat untuk menghasilkan cuan. Dia sangat baik kepada orang lain dan berbagi. Dalam artian, dia bahkan nggak mikirin dirinya sendiri. Jadi kalau di sini terlalu banyak menarik, ini terlalu banyak menghembus nafas. Nah, contohnya, ya ini pun kenapa jadi tidak baik. Saya ambil contoh dari ibu saya saja. Ibu saya itu dulu waktu masih hidup, ya, waktu saya masih kecil, tapi saat itu saya belum bisa menganalisa begini tentunya. Dia bagus dalam hal menjahit, ya, dia karya menjahitnya bagus, tapi kenapa usaha jahitnya yang dirintis ibu saya itu nggak jalan? Karena dia orangnya nggak tegaan. Jadinya terlalu rendah memberi harga, terlalu sedikit mengambil untung. Bahkan bukan hanya itu, tetangga akhirnya suka ngambil hasilnya dulu nggak bayar belakangan, entah dibayar entah enggak. Itu nggak menjadi concern. Padahal dalam bisnis kan nggak bisa terlalu baik gitu, ya. Nggak bisa dong, misalkan Anda buka bisnis mobil, jual beli mobil, yaudah mobilnya dibawa dulu, bayarnya belakangan. Kan nggak bisa gitu juga, walaupun itu sebuah perbuatan baik. Nah, orang-orang yang seperti ini boleh dibilang dia jarang sekali iklan, ya. Kebalikannya, dia banyak berbagi manfaat, tapi akhirnya dia juga nggak bisa menghidupi dirinya sendiri kalau dia bisnis. Padahal kan inti dari kita itu bisa menghasilkan sesuatu adalah orang tuh tahu kita tuh menjual produk apa, orang tuh tahu keahlian kita apa, sehingga terjadi
saling membutuhkan dan terjadi pertukaran energi, termasuk di situ ada transaksi secara keuangan kayak gitu. Nah, teman-teman, saya membicarakan keseimbangan ini adalah gini, kalau keuangan Anda bermasalah, perhatikan apakah pendulum Anda terlalu ke kiri atau ke kanan. Ada yang terlalu ke kiri, Anda tuh isinya ngiklan terus. Sekarang kasih gambaran gini deh. Kalau video saya ini isinya iklan terus videonya, ya lagi-lagi saya mempromosikan kelas saya, lagi-lagi saya mempromosikan buku saya, pasti Anda akan merasa saya ini hanya memanfaatkan Anda. Nah, Anda perhatikan juga, saya memasang iklan di video biasanya hanya di depan, tengah, belakang. Kalau durasi 10 menit. Kalau durasinya katakanlah ada 30 menit, saya memasang per 5 menit. Kebayang nggak kalau misalkan video saya 10 menit, setiap 1 menit saya pasangin iklan. Anda baru nonton sebentar, muncul iklan. Anda mau nonton sebentar, muncul iklan. Pasti lama-lama Anda akan sebel dengan channel ini. Tapi iklan harus tetap dikasih porsinya yang jelas, seperti yang saya bilang di video tentang Facebook ya, sebelum ini kayaknya, bahwa YouTube punya kepentingan. Jadi kalau tidak dikasih space untuk iklan, YouTube nggak dapat apa-apa dari sini. Nah, saya harus menjaga keseimbangan bahwa saya berbagi manfaat. Dan saya pun dihargai di situ secara material. Jadi itu keseimbangan yang saya maksud. Nah, kalau Anda misalkan terlalu jualan mulu, terlalu ngiklan mulu, maka siap-siaplah Anda akan ditinggalkan oleh pasar. Oke ya? Karena pasar itu Anda eksploitasi terus. Nah, sebaliknya sekarang. Ada orang yang nggak tegaan, mau ngiklan itu malu, mau ngiklan itu nggak tega, mau memasang tarif itu nggak tega, terlalu baik, akhirnya dia nggak bisa hidup gitu. Ya. Jadi, kalau bisa dibayangkan, Anda jualan sesuatu, lalu Anda itu nggak tega untuk memasang harga di situ. Ya bagaimana Anda bisa menghidupi diri sendiri, bagaimana Anda bisa melakukan yang namanya kulakan ya. Karena kan itu ada modal dasar dari Anda jualan untuk bisa Anda memutar bisnis itu. Nah, banyak orang itu terlalu baik di situ sehingga nggak tega. Nah, saya pun punya seperti itu. Contohnya apa? Kenapa saya tidak membuka klinik terapi? Dulu iya. Itu pun ada problem. Jadi saya tuh merasa, aku kok tega banget ya ada orang yang dia lagi sakit, lalu aku memasang tarif gitu loh. Nah, padahal kata guru saya, ya itu justru harus dilakukan. Kenapa? Untuk sebagai bagian kesembuhan orang itu dalam melakukan terapi. Kalau dia bayar, dia akan sungguh-sungguh. Saya dikasih info oleh teman saya yang ada seorang terapis ya, hipnoterapis, yang kenapa kok banyak yang sembuh banget, ya, sembuhnya cepat lewat terapi kepada dia. Karena satu paket terapi 3 kali sesi itu bayarnya 100 juta. Anda kalau bayar 100 juta ke saya, pasti sungguh-sungguh. Cuma saya tuh nggak tega memasang tarif setinggi itu. Makanya akhirnya, karena di satu sisi harus menerapkan tarif supaya orang sungguh-sungguh, di satu sisi saya belum bisa berdamai mengambil uang dari sesi terapi, akhirnya saya tinggalkan sekalian. Padahal itu keseimbangannya harusnya. Harus angkanya yang penting masuk akal kayak gitu. Jadi saya makanya tidak membuka sesi terapi. Jadi saya nggak tega mengambil sesuatu dari orang sakit. Makanya saya jualan produk kesehatan dan sebagainya itu nggak cocok. Itu saya punya itu. Tapi kan masih mending ya, saya bisa bermain di hal yang lain. Tapi kebayang kalau misalkan Anda saat ini itu menjalankan sebuah usaha dan Anda itu terlalu tidak tega mengambil keuntungan. Anda tidak tega menarik untuk menghidupi diri Anda sendiri, yang dari situ pun Anda nanti kan bisa berbuat baik dari kelebihan keuangan itu. Nah, ini banyak loh dialami oleh orang-orang baik loh. Jadi di satu sisi ada yang bermasalah keuangannya karena terlalu matre, tapi di sisi yang lain banyak orang baik nih. Kalau ini dianggap orang jahat, banyak orang baik yang terlalu tidak tega untuk berdagang, terlalu tidak tega untuk menarik uang dari orang lain. Padahal dia lupa bahwa uang ditarik dari orang lain sampai ke dia pun nanti akan untuk orang lain lagi dong. Kita akan belanja, kita akan mengalokasikan kepada kebutuhan kita. Itu pun rezeki orang lain. Jadi ini sebenarnya bukan kita tarik, tapi ini mengalir melalui kita. Nah, bagi Anda ya yang mungkin bingung kesimpulan dari video ini, temukanlah keseimbangannya di tengah-tengah. Anda identifikasi dulu Anda terlalu ke kiri atau ke kanan. Disitulah nanti Anda akan mengerti dan tahu diri bagaimana
membangun keseimbangan antara saya memberi manfaat, berbuat baik, dan ini saatnya saya mengambil keuntungan. Tapi ingat pesan saya, jangan mengambil keuntungan, jangan menarik melebihi apa yang kita bagikan. Karena nanti akan tidak seimbang dan akan hancur pelan-pelan. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.